Kita ke berita lainnya, pemirsa. Pasangan suami istri di Bandar Lampung ditemukan meninggal dunia akibat tertimbun runtuhan tembok yang roboh saat hujan deras melanda. Beruntung anak korban yang masih berusia 5 tahun ini selamat dari kejadian. Pasangan suami istri bernama Rosmiani 36 tahun dan Heriadi Prabowo 38 tahun meninggal dunia akibat tertimbun tembok tetangga yang roboh saat makan malam di kediamannya di Kelurahan Gedong Air, Kecamatan Tanjung Karang Barat, Bandar Lampung. Saat ditemukan pemirsa di sekitar korban masih terdapat piring dan makanan. Beruntung anak mereka yang masih berusia 5 tahun bernama Rizky masih berhasil selamat dari kejadian naas itu. Petugas gabungan yang mendapatkan informasi tersebut langsung bergerak melakukan evakuasi. Jasad korban Rosmiani berhasil dievakuasi pada Sabtu sekitar pukul 3 dini hari. Sedangkan sang suami baru berhasil dievakuasi 2 jam kemudian. Pasca evakuasi, jenazah kedua korban ini langsung dilarikan ke RSUD ada di Cokrodipo, Bandar Lampung untuk penanganan lebih lanjut. Ini sangat miris karena ternyata kalau dilihat dari apa yang ditemukan di sekitarnya, ada piring, ada makanan, ini terjadi pada saat mereka sedang makan malam bersama. Bersama begitu. Iya. Dan untuk mengetahui bagaimana sebenarnya kronologis dari kejadian ini lebih jelas, kami sudah terhubung dengan Pak Yusuf selaku keluarga korban. Selamat pagi Pak Yusuf. Selamat pagi, Assalamualaikum Pak Yusuf. Waalaikumsalam, selamat pagi. Ya Pak Yusuf, kita ingin tahu bagaimana sebenarnya kronologi dari peristiwa ini bisa terjadi dan kita juga turut berduka cita ya Betul. atas apa yang dialami oleh pasangan suami istri tersebut. Dan saat ini seperti apa sebenarnya kronologi dari kejadian itu Pak? Ya, pada malam kejadian almarhum mbak saya itu pulang dari ikut suaminya bekerja di odong-odong. Saat hujan deras itu mungkin karena sepi. Mereka pulang untuk makan dulu kan sambil menunggu hujan reda. Di tempat kejadian sinilah Mbak sama kakak ipar saya makan bareng dan secara tiba-tiba pondasi dan tembok yang di atas ini rubuh menimpa kedua almarhumah di sini dan anaknya yang berusia 5 tahun tuh sedang berada di kamar yang tidur dan kejadian saat rubuh itu anaknya terbangun karena suara yang sangat keras hingga menangis histeris. Ya saat itulah tetangga pada mendengar dan dicek dari lokasi sudah tertimbun reruntuhan pondasi dan batu bata yang ada di sini. Mas Yusuf, kalau dari gambar yang kami lihat, ini kan kondisi robohnya cukup hebat begitu ya. Apakah memang rumah dari keluarga korban ini menjadi satu-satunya yang roboh di sana, atau ada rumah-rumah lain yang kemudian juga rubuh ketika cuaca buruk melanda di sana? Ya, di atas ini ada bengkel sama tanah kosong, nggak ada rumah. Jadi dari Hmm. rumah ini selang 2 meter itu pondasi tinggi ke atas terus ditimpa dengan bata untuk nutupin inilah pembatas. Mhm. Baik, Jadi berarti yang saat rubuh itu hujan adalah deras, tembok pembatas, Pak. ya tembok pembatas bukan tembok rumah, pembatas tanah. Baik, baik. Sementara itu untuk tembok pembatasnya sendiri, kalau kita lihat apakah memang itu dibangunnya memang untuk mencegah longsor ataupun seperti apa, Mas Yusuf? Eh, itu kurang tahu ya, semenjak dibangun di rumah sini itu sudah ada pondasi sama tembok itu. Mungkin Oke, untuk mungkin bisa sekatan diceritakan juga. pembatas tanah aja. Mungkin bisa diceritakan juga bagaimana proses evakuasi ketika kejadian berlangsung. Apakah eh, pencarian yang dilakukan oleh warga sempat masih menemukan korban dalam kondisi selamat atau memang sudah meninggal dunia, Mas Yusuf? Eh, kronologinya saat kakak saya yang laki itu datang ke sini menanyakan ke anaknya yang kecil itu kondisi ibunya kemana. Katanya ibunya beli sayur, tapi kakak itu firasat nggak enak karena langsung nelpon istrinya yang di sana, istri dari kakak itu. Korban ini bawa motor Mio, sedangkan motor Mio ada di dapur. Nah dari situ nelpon lah pemadam kebakaran untuk menggali
puing-puing ini dan sudah tertimbun di dalam bata fondasi ini. Dan Baik, berarti evakuasi sudah dalam, Mbak ya ya, berarti pada saat ditemukan sudah dalam kondisi meninggal dunia begitu ya Pak, dan langsung dievakuasi ya? ya evakuasi sekitar yang untuk istrinya itu sekitar jam 3-an. Itu baru bisa dievakuasi karena batu pondasi yang sangat besar dan susah. Jadi harus lama, nggak ada alat berat. Dia pakai linggis dulu baru bisa mengevakuasi yang perempuan. Setelah 2 jam kemudian sekitar pukul 5, kurang lebih jam 5 baru yang suaminya. Baik, baik Pak Yusuf, terima kasih atas informasinya. Sekali lagi kami turut berduka cita atas peristiwa ini dan mudah-mudahan keluarga diberi ketabahan. Amin. Ya, terutama Ya, khususnya anaknya yang selamat Anaknya ya, yang masih berusia berusia 5 5 tahun. tahun. Terima Terima kasih kasih Pak ya. Yusuf. Pak Yusuf. Selamat pagi.